Halo, selamat datang di Ngos-Ngosan, ngobrol di Zoom, ngobrol santai bareng David Saragi. Dan kali ini gue mengundang seorang teman gue yang which is jauh-jauh udah gue kenal lama banget sih ya. Sekarang tetap masih berkenalan, tapi karirnya wow luar biasa. Dari awalnya stand up komedian, aktor, terus penulis juga. Akhirnya gue dapet film pertamanya dia sebagai sutradara, which is gue juga yang sebagai pemain di film pertamanya dia. Ini dia, langsung saja kita sambut bersama dengan meriah Panji Pragiwaksono. David Saragi, abang gue. Di film itu ya. Betul. Aduh, gimana kabarnya bro? Baik, gue udah jauh lebih baik karena gue sempat 2 kali kena COVID kan. Itu Rajin ya? Iya, cukup rajin nih COVID mampir ke gue nih. Cuman sekarang udah lebih baik. Waktu itu sih gue ada selain secara fisik nggak kenapa-napa karena nggak ada gejala, cuman secara mental itu loh, rasa bersalah, terus kena ke anak gue, ke anak istri gue, jadi mesti misah. Tapi sekarang udah baik-baik aja, udah mulai bekerja lagi walaupun lebih banyak di rumah tentunya, jauh lebih setelah kena kedua kali, jadi jauh lebih mengurangi pekerjaan di luar. Oke. Itu kalau boleh tahu durasinya, maksudnya yang pertama dengan yang kedua jaraknya berapa lama tuh? Berdekatan kah atau gimana? 3 bulan. Jadi tuh gue harusnya setelah yang pertama, gue tuh harusnya vaksin. 3 bulan setelah yang pertama. Itu kalau nggak salah Februari, Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Juni gue harusnya vaksin. Juni kena lagi. Akhirnya gue harus nunggu 3 bulan lagi gitu. Kata orang kan setelah 3 bulan tuh kalau lu nggak bergejala, biasanya setelah 3 bulan tuh imunitasnya mulai hilang. Ya bener. Pas. Tapi maksud gue ini apa, maksudnya di yang pertama kedua lo aman-aman aja, maksudnya isoman aja, nothing happen seriously? Nggak ada gejala, nggak ada anosmia juga, jadi semua baik-baik aja sebenarnya. Wow, udah kayak pegawai kantoran ya, 3 bulan sekali probation gitu ya. Just kidding brother. Tapi overall semua keluarga sehat juga, anak-anak? Alhamdulillah semua baik-baik aja sekarang. Makin ini nggak ya, makin seru nggak ya kalau di rumah aja, kan berarti makin sering ketemu anak ya. Betul. I feel you brother, I feel you gitu kan, biarpun anakku masih kecil ya kan. Iya. Nah, tapi kalau anak gue masalahnya lebih ke pendidikan sih kalau menurut gue, karena mereka sekolahnya di rumah, jadi orang tuanya tuh diharapkan, kan anak gue SMP kelas 3 yang satu lagi SD kelas 5, jadi anak-anak tuh diharapkan untuk gue bantu tugasnya. Sementara di sekolah gue dulu ranking paling bawah gitu. Ada tugas matematika, gue nggak ngerti tugas matematika SMP lagi. Pas gue lihat, nah ini mah gue nggak bisa bantu nih. Jadi lebih ribetnya karena situ aja gitu. Nggak bisa jadi guru yang baik untuk anak-anak. Karena mungkin materinya juga dan zamannya juga udah beda ya, bener nggak? Betul sekali. Sama di samping itu, karena lo di rumah memang niat lo bukan di rumah ya kan, karena keadaan dan bekerja, jadi you have to separate ya kan. Ini apa manggilnya Dedi kah atau ayah atau papi atau apa? Ayah lagi kerja, juga harus ngajar, dituntut ya kan? Iya betul sekali, ribet. Waduh. Nah nanti kita mau ngobrol panjang nih sama seorang Panji Pragiwaksono. Nih biasanya nih ya di awal gue bertanya seperti ini karena banyak mungkin teman-teman yang nonton juga, ini David kenal Panji di mana? Nah, oleh karena itu gue mau nanya nih, biar yang bersangkutan yang bercerita nih ya, Panji kenal David di mana ya, kapan? Nah, ceritain dong bro, ya kan? Jadi gue waktu itu dapat kesempatan untuk main film pertama kali. Saat itu adalah film pertama gue sebagai aktor. Yang ngasih namanya Sean Montero, dia adalah seorang sutradara muda. Itu juga film pertamanya dia sebagai sutradara, dan dia juga nulis. Judulnya Make Money. Di film tersebut, gue jadi adeknya satu lagi karakter yang diperankan sama David Saragi. Jadi pertama kali gue main filmnya tentang film abang adek, abang gue David Saragi. Itu tahun berapa? 2013 kali, Fit? Ada? Atau sebelumnya lagi? Kayaknya 2013 nih. Make Money itu ya around that ya, 2013. Ya betul. 2013. Feeling gue sih, mungkin syutingnya 2012 akhir, mungkin tayangnya 2013, kurang lebih sekitar segitu. Tapi pertama kali ketemu David di situ, terus udah sejak itu
kami jadi, karena hubungannya abang ade ya, jadi kesannya emang harus jadi abang ade. Udah timpa-timpaan, lari-larian bareng, subuh udah ketemu. Aris belum berangkat. Belum, Pak. Lex, tolong bilangin Aris ya segera datang. Ini meeting penting. Kliennya teman baik aku. Terus dan ketika gue pada akhirnya ngedirect film pertama gue, orang yang gue pikirkan untuk harus ada di film gue juga David Saragi. Jadi waktu itu di film pertama gue yang gue tulis dan gue direct, judulnya Partikelir, itu David muncul, bahkan frame pertama David. Kalau orang nonton mungkin pertama yang muncul adalah mukanya David Saragi. Jadi tokoh yang dianggap antagonis, tapi sebenarnya bukan antagonis, sama-sama detektif tapi pesaing gitulah. Gitu. Oh, kompetitor ya, kompetitor. Kompetitor. Kalau gue dengan Volan Humingo ya kan, berpartner jadi detektif. Kalau lo dengan Deva, ya kan? Si Deva nggak percaya tuh. Gue kasih nama anak gue Deva itu karena gue jatuh cinta sama karakternya dia di sitkomnya yang di net tuh ya kan, tetangga masa kini. Tetangga masa gitu apa tetangga masa gini? Tetangga masa gitu ya, gue lupa namanya apa. Iya, jadi gue merasa karakter dia yang paling kuat dan daripada nama karakternya, nama aslinya aja. Tapi gue nggak kasih nama Mahendra juga sih. Jadinya Deva Saragi. Dan dia nggak percaya bro. Akhirnya waktu premier, gue bawa anak gue. Ini Deva, kecil. Iya loh kan. Karena jujur aja gue suka karakternya ya kan. Dan ya itulah ya, pengalaman lo ketemu sama gue udah lama juga ya bro. Udah ada kali berarti sekitar 10 tahun ya hampir ya. Iya. Tapi dari situ gue inget tuh. Dari situ lo ngajakin gue, karena tuh yang apa sih yang lo nge-rap dan stand up di mana, di Museum Nasional ya? Apa museum apa tuh yang? Ya, itu 2012 tuh. Itu di tuh Museum Nasional, betul, Museum Gajah. Gue stand up di situ sama nge-rap di situ. Sorenya nge-rap, malamnya stand up. Yoi, itu gue seharian penuh nontonin lo tuh kan. Dari mulai ada 2 panggung tuh kan, kalau salah panggung nge-rapnya beda, panggung stand up beda. Nah di situ gue ketemu temen gue kerja dulu, namanya Adriano Colby tuh, Nano. Iya, tadi gue baru aja teleponan sama Nano. Oh iya, salam. Baru aja teleponan, nanti gue salamin. Iya itu si Adri, dia adalah opener gua tuh di pertunjukan stand up juga, mereka yang bercanda. Dan hari itu cast-nya Make Money pada nongol, ada lu, ada Tara Basro, si Sean juga nonton, Sean sama pacarnya waktu itu, terus siapa lagi ya, gue lupa deh, apakah si Ferdi nonton atau Albert, gue lupa, tapi ya beberapa nonton lah. Iya, tapi akhirnya gue tahu lo gitu kan, jadi maksudnya karena memang ya biasa lah, lo juga pasti tahu lah kalau kita orang yang di depan layar, ya kan, kalau memang dengan sesama orang yang di depan layar, kalau kita nggak kenal, kita nggak cari tahu ya, bener ya, bukannya mau saya tahu, tapi karena udah sibuk di dunianya sendiri ya. Betul. Tapi ketika gue klik, kenal lo, ini siapa sih seorang Panji ini? Oh, wow. Akhirnya gue tuh beli CD lo tuh yang Indonesia Tunggal apa sih yang lo? Indonesia .2 ya. Indonesia yang pokoknya 2. Lo di KJ tuh, di GKJ apa IKJ tuh? Oh, ini Mesake Bangsaku bukan? Bukunya juga gua beli, itu kan CD-nya juga gua beli sama beberapa merchandise, which is bukannya gua pengen bukannya ngefans, karena gua tertarik dengan wah siapa tuh si Panji, dan akhirnya gua seneng gitu dengan sosok lo gitu kan. Biarpun akhirnya waktu Partikelir kan gua broadcast kan, aku nggak mau nonton itu si Panji, ya tahu kan tante-tante Batak, kenapa? Itulah pilih panji.com, lu sih kan. Ternyata itu adalah promosi lo untuk roadshow ya. Betul, untuk tour stand up. Iya, tapi lo masukinnya pas lagi di pemilu lagi kan? Yoi, sengaja untuk nipu.
Ya anyway, gue nggak dapat kesempatan juga tuh waktu itu gue pengen banget nonton dan beli tiket lo yang di terakhir itu, dua yang terakhir ya, yang pertama kali lo 5.000 penonton itu yang di JCC. Istora, JCC ya, Jakarta Convention Center ya. Iya. Tapi waktu itu gue ada syuting ya waktu itu kan, waduh. Dan euforianya dan juga dari hasil nge-tweet dan Instagram tuh keren banget, emang keren banget sih. Ya Thank kan? you. Jadi akhirnya semenjak itu ya, bahkan lu nawarin gue menjadi stand up. Lu kenapa gak coba stand up aja, Fit? Karena waktu film Make Money ya, Iya. nah, yang jadi stand up justru si Babab. Dulu dia apa Iya kita kan bener. dia Babak dulu ininya kita ya. telco Apa kita, namanya? telco Telco kita. kru ya kan. Dia yang stand up. Iya, makanya kan lagi ngobrol gitu, gue inget banget itu lo gue sama Tika Bravani tuh lagi di teras gitu ngobrol ya kan. Lu stand up aja, Fit ya. Stand up tuh apa sih? Gi, kan ini beat gini. Nah, sampai gue bilang sama lo, mungkin gue nggak mau karena gue nggak pede ya. Ya maksudnya jalanin aja dulu, lo bilang. Ya at that time gue memang belum punya guts gitu kan. I don't know lah, tapi yang pasti gue merasa bahwa becoming a stand up itu sesuatu hal yang waduh susah banget. Akhirnya si Babab. Tapi gue seneng sih, maksud gue. Akhirnya dari situ gue tahu dunia stand up. Terus gue tahu juga beberapa karir lo kan. Dan akhirnya juga gue main film dengan banyak stand up komedi. Ada Jegel, ada siapa lagi tuh? Banyak lah ya kan. Ada juga yang main apa film gue yang Laundry Show itu. Indra Jegel, Fajar Anugrah, Iya. kan? Siapa lagi ya? Lupa gue. Mamat Alkatiri. Mamat Alkatiri, betul. Marcel Widianto, gue jatuh cinta tuh sama karakter Marcel Widianto, which is dia menangin tuh di Partikelir juara 1 ya. Dapat hadiah dia tuh 5 juta atau berapa tuh. Iya. Dari situ gue berteman sama semuanya kan. Jadi luar biasa ya, kita udah lama ketemu ya. Betul. Kalau nggak karena COVID mah kita nongkrong nih ya. Betul sekali. Tapi kita look at the bright side juga lah. Kalau nggak karena COVID, kita nggak ada acara ngos-ngosan nih. Ngobrol di Zoom, ngobrol santai. Nah bro, kesan pertama lu waktu pertama kali ya kan, which is berarti waktu Make Money ya. Nah berarti pada saat ketemu Reading tuh kali ya. Maksudnya kesan pertama lu ketika ngelihat David gitu kan, ngelihat gue, apa yang come up di dalam kepala lu? Sejujurnya waktu itu kan gue 15 kilo lebih gemuk dari yang sekarang. Iya. Waktu gue ngelihat lu, gue ngelihat ini orang mirip bener sama gue. Kalau misalnya lu kurusin badan lo atau gue gemukin lagi badan gue, mirip. Tahu kita tuh warna kulitnya, kompleksitinya rada mirip. Rambut kita dulu waktu itu tipis-tipisnya rada mirip. Terus mata kita tuh agak sipit-sipit orang Sumatera, rada mirip. Jadi kita tuh sebenarnya mirip. Nah jadi pas gue lihat pertama kali, ini orang bener nih mirip sama gue. Orang percaya loh kalau dibilang kita abang ade, orang percaya. Karena mungkin emang agak-agak Sumatera kali ya, atau ada sipit-sipitnya atau gimana gitu. Tapi kita tuh mirip. Jadi pas gue lihat pertama kali, ini orang mirip lagi sama gue. Udah gitu, lu masih ingat kan nama karakter lu siapa? Aris apa Rahmat? Gue Aris, lu Rahmat. Oh iya. Jadi gue abang lu adik gue, terus bapak kita Reza Tapi ya. Betul, itu kesempatan yang mengagumkan sekali. Pertama kali main film sama Reza Tapi lah. Iya langsung aktor kawakan lagi kan. Wow, ternyata first impression-nya beda-beda ya. Banyak yang bilang, ya either yang lu lebih kepada, ini kok jadi mirip ya. Iya. Emang yang lain apa? Ya mungkin ada yang, wah kaget nih kan, gede banget nih kan, wah ini gimana nih, ada yang takut lah, ada yang gimana, ya kan. Padahal muka gue gak menakutkan gitu, ya kan. Iya. Malah ketawa mulu. Tapi seru lah kala itu ya, kita produksi bareng, which is gue juga mau terima kasih juga dikasih kesempatan di film lo yang pertama as a director tuh, Partikelir. Keren. Habis itu kita sempat foto bareng pakai kaos Make Money. Ingat nggak? Ada tuh gue. Nanti gue tampilin ini konten ini kan. Ya bener, gue ingat. Niat masih disimpan loh fotonya ternyata. Kaosnya ternyata. Ada. Masih nyimpan. Iya. Betul. Kita janjian ya waktu itu ya? Janjian. Ya kan, besok kita mau foto bawa kaosnya ya? Iya, betul. Aduh, luar biasa. Oh iya, kalau nggak salah itu pas ini ya, pas premier. Enggak. Kita fotonya di depan SPBU. Kan kita ada adegan yang lari-larian di SPBU, yang SPBU meledak.
Iya, SPBU meledak. Oh ya, di situ Tommy Babab jadi tukang SPBU-nya kan? Betul, betul. Kekumpul semuanya tuh anak make money itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, Ji, ini kita Ya, lanjut nih ya. ya. Selama lockdown ini kegiatan lo apa aja sih? Which is tahun lalu itu kan 3 bulan tuh bener-bener lockdown tuh. Jadi itu suatu pandemi yang gue juga nggak tahu apa itu pandemi dan COVID, sehingga pemerintah bilang namanya dulu PSBB ya. Itu lockdown, fully lockdown. Itu lo bener-bener lockdown, apa yang lo lakukan itu? Kaget juga nggak atau gimana? Coba diceritain deh. Iya, emang awalnya tuh rada membingungkan ya. Kayaknya gue mirip kayak semua orang, pikirnya cuma sebulan, pikirnya cuma 3 bulan, tapi ternyata gak kelar-kelar. Dan saat itu, sampai dengan sekarang sebenarnya, gue tuh emang lagi megang perusahaan yang namanya Comika Company. Dia tuh ada manajemen stand-up comedian, ada promotor event stand-up comedy, ada platform digital, comika.id, ada media, jadi ada banyak lah. Gue lagi jalanin perusahaan. Nah, pada masa itu, dari rumah, gue tetap mencoba untuk menjalankan perusahaan dengan efisien. Karena semuanya berubah. Bayangin, orang kantor gue, talent management stand-up comedian. Stand-up comedian gak ada panggung, mesti ngapain coba? Terus kayak perusahaan gue promotor stand up comedy, nggak bisa bikin pertunjukan, mau ngapain? Akhirnya banyak pivotnya. Salah satunya gue akhirnya ngambil job stand up via Zoom, terus gue bikin konten-konten lucu-lucuan aja sendiri dari rumah, kayak bikin, ada waktu itu sih gue setiap hari apa ya, bikin Lila Show namanya, kayak live Instagram, orang-orang bisa ngelempar joke, Oh coba iya, bikin gue iya, ketawa, iya. kalau gue Betul, ketawa gue betul. kasih hadiah. Gue Gitu sempat lah, live gue stream cuma itu kan di gituan Instagram. aja. Iya, benar. Ya udah gitu. Akhirnya yang gue lakukan cari-cari kesibukan aja. Termasuk waktu itu adalah menurunkan berat badan. Ini tuh terjadi ekstrimnya tuh pas bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan turun. Itu maksud gue orang mah kalau di rumah aja kerjanya makan tidur ya. Lo kok jadi malah kurus ya? Stres. Gimana? Tiba-tiba shock kayak gitu. Mungkin ke bawah pikiran akhirnya badan kurus. Sebenarnya mungkin ada itu juga pasti gue rasa. Tapi emang dari sebelum pandemi gue udah pelan-pelan mulai mengubah gaya hidup gue. Gue kan sekarang kan plant based ya. Jadi gue yang gue makan tuh tanaman, sayur atau buah gitu. Jadi udah nggak makan daging. Tapi sebenarnya nggak 100%. Kadang-kadang masih, tapi dikit banget lah. Gue bisa hitung pakai jari dalam setahun gue ngitung makan daging berapa kali. Nah itu ngubah, itu membuat gue jadi nggak ada inflamasi di pergelangan kaki sama di dengkul, sehingga gue lebih rutin olahraga. Nah gue pada zaman itu gue rutin lari pagi. Jadi jam 5 tuh gue udah bangun, lari sebelum orang-orang pada bangun, karena gue nggak pengen lari pakai masker. Jadi biar bisa lari nggak pakai masker, ya, dan nggak kelihatan sama orang. Gue mending bangun jam 5. Jadi gue bangun jam 5, 5:15, lari gue 5 kilo setiap 2 hari sekali. Habis itu tidur gue udah nggak pernah begadang, gue perbaiki, terus turun aja. Gue juga bingung kok, kenapa bisa turun gitu, turun aja. Tiba-tiba loh kok jadi turun. Ya udah gue seriusin, akhirnya dalam paling drastisnya itu 3 bulan terakhir tuh, dari April, Mei, Juni, ya 3 bulan terakhir itu turun cukup drastis, sampai akhirnya di bulan Juni tanggal 15 kayaknya, pertengahan Juni pokoknya, itu gue nyentuh 80 kilo dari 96. Itu 80 kilo itu kalau bisa ditarik mundur tahun itu tahun berapa lo berat 80 kilo terakhir? Waktu gue nikah sekitar segitu. Waktu gue nikah. Gue ngeliat foto-foto. Tahun berapa tuh? 2000 berapa? 2006. Wow. Gue ngeliat foto gue bilang, anjing, mirip juga tuh gue kayak gue di situ di foto waktu zaman nikah. Iya. Cuman bedanya dulu ada rambut, sekarang nggak ada. Gue kalau ditarik mundur 80 kilo itu berarti kelas 3 SMP. Jauh ya. SMP juga lagi. SMP juga. Tapi ini apa maksudnya inspiring nih. Gue which is gue gara-gara ya pandemi ini juga ya. Jadi kita look at the bright side. Gue sama istri udah hampir 1 bulan lah ya, masuk bulan kedua, setiap pagi. Karena gue gemuk kan, gue nggak boleh lari kan, kena lutut kan. Jadi gue jalan aja, tapi konsisten. Jadi maksudnya jalan, ya kan ada masjid ini besar banget di tempat gue nih. Ya kan, saking besarnya ngiderin sekali aja udah ngos-ngosan tuh kan.
Jadi gue melipir di komplek kan, muter sekali, ya gue nggak hitungin si kiloannya sih, tapi kalau bicara jam, menit itu paling dari rumah terus balik lagi ke rumah itu 20 menit. Cukup itu. Jadi konsisten gitu. Tapi pernah gue lakuin sekali nih ya, udah sebulan nih, dua kali lah. Gue coba 2 kali, tapi kali ini sendiri gue 2 kali, karena istri gue sekali aja kan, sambil dengerin headphone, lagu-lagu, 2 kali udah. Ternyata habis itu gue ngap. Jadi mungkin terlalu cepat kali ya. Jadi mungkin harus pelan-pelan kan. Betul. Tapi gue senang tuh yang lo ngomongin masalah daging-daging ini, which is lo fully. Sampai sekarang akhirnya, maksudnya biarpun nggak 100%, tapi bisa dibilang di atas 95% udah nggak makan daging. Iya, udah 2 tahun, mungkin masuk tahun ketiga dari 2019 gue mulainya, 2019, 2020, 2021, ya 3 tahun. Udah 3 tahun gue. Veggie, bener-bener vegetarian. Iya, jadi gue kalau dan menariknya ternyata nggak nyiksa, jadi gue nggak kangen. Mungkin karena gue bilang sama diri gue sendiri, udah nggak usah 100%, kalau emang pengen makan aja. Sehingga gue nggak rindu gitu. Sampai dengan detik ini, dari gue mulai plant-based sampai dengan sekarang, gue belum pernah makan burger dan belum pernah makan fried chicken sama sekali. Nggak kangen. Sponsor nggak usah masuk dong. Iya, kecuali kalau ada sponsor gue yain. Lo cuma makan di hari itu ya. Iya. Tapi ternyata jadi plant-based itu nggak susah. Jadi bukannya yang berarti makannya salad mulu, nggak juga. Karena gue tuh bisa makan nasi, tempe goreng, sama terong belado. Itu plant-based tuh. Okay. Jadi nggak nyiksa dan enak kan. Yeah. Gue kadang-kadang makan nasi goreng, nggak pakai telur. Itu plant-based tuh, nggak pakai ayam. Gitu. Jadi nggak nyiksa ternyata, enak-enak aja. Kalau orang ngajak gue ke restoran cepat saji gitu ya, fast food gitu, yang ngikut gue. Yang lain pada makan burger, gue bisa makan french fries. Jadi yang gue ubah tuh cuman masalah dagingnya doang, tapi garam sama minyak tuh sebenarnya nggak gue ubah, turun juga tapi. Jadi lumayan. Tapi it's all about mindset kali ya, bener ya? Iya. You have the goals and the mindset, udah pasti bisa jadi. Iya. Wow, keren. Berarti itu yang lo lakukan, terus ada yang making money ya? Maksudnya make money-nya apa nih? Kayak gue nih kan, ya benar-benar karena memang semuanya tiarap kan, nggak ada yang siap juga kan. 3 bulan pertama gue shock ketika tambah shock lagi ketika melihat rekening tabungan kan. Iya. Akhirnya ya gue dapat hikmat kan, gue berdoa sama Tuhan kan, apa nih? Ya akhirnya muncullah Alainong Kitchen kan, which is istri gue tadinya gue pikir ya dia bisa masak, ternyata hobi masak. Ternyata hobi dan senang masak. Saking senangnya 3 bulan awal kita, omsetnya lumayan dahsyat. Bulan keempat, doi istri gue langsung keok. Habis itu gue mikir, waduh kalau istri gue sakit, siapa yang masak, siapa yang ngurus anak? Ya udah akhirnya beralih mulai sekarang ya jualan kopi sama roti lah. Tapi anyway itu yang gue dapetin ya, dan bisa making my financial lah sementara untuk bertahan lah. Lo ada apa? Atau lebih kepada apa yang bisa menghasilkan? Atau memang sama sekali surviving dengan what you got gitu, what you have? Enggak, sebenarnya awal-awalnya juga karena kan kita waktu itu lockdown tuh Februari akhir ya kalau nggak salah. PSBB itu mulai di bulan Maret kalau gue nggak salah, bener-bener dimulainya. Betul. Terus gue mikir ini mungkin akan mungkin 2 minggu kali, karena kita nggak pernah ngalamin kan, kita nggak tahu kayak gini sebelumnya. Gue pikir mungkin 2 minggu. Jadi udah mungkin ya udah sambil istirahat di rumah sebulan belum berubah, ya udah sekalian tidur 2 bulan belum 3 bulan, kata gue ini nggak bisa nih. Akhirnya gue yang tadinya menolak untuk stand up via Zoom karena emang nggak enak stand up via Zoom. Akhirnya gue mulai, yaudah deh nggak apa-apa deh, kita ambilin aja deh. Karena jobnya ada, job stand up via Zoom tuh ada. Terus ketika akhirnya gue iain untuk ambil job stand up via Zoom, udah gue jalanin. Dan disitulah pemasukan gue. Terus ntar kadang-kadang ada ini job pembicara. Jadi pembicara untuk sebuah kampus, pembicara untuk sebuah perusahaan via Zoom. Nah, udah itu yang gue ambil. Jadi bisa dibilang mungkin untuk bulan-bulan awal di masa pandemi semuanya serba digital untuk gue. Kebetulan gue ini bisa beradaptasi gitu ya. Cuman ya gitu, masalah internet akan jadi, tadinya nggak pernah kita pikirin banget lah internet, sekarang jadi waduh jadi pusing, malu juga ketika kita lagi kerja via Zoom tiba-tiba koneksinya mampet-mampet, udah stres-stresnya kayak gitu. Tapi ya awalnya sih kayak gitu.
sama mungkin kerjaan. akhirnya ya sama juga ini yang membuat gue akhirnya punya Zoom berbayar kan. Iya benar. Kalau nggak kepotong dalam berapa? 40 Iya, menit 40 menit, 45. Dan ternyata bro, ini gue baru tahu nih, tadi malam gue ngobrol sama temen gue di Amerika Serikat ya, di mana dia, di Maryland ya, Washington. Hah? Kalian Zoom bayar? Lah kita di sini gratis. Ya elah. Emang mereka semuanya gratis, semuanya bayar? Enggak, gue nggak tahu apakah dia doang tuh ya yang gratis. Nggak tahu. Nggak, kan kita kan kalau mau gratis yang 40 menit kan, itu kan Betul, gratis. betul ya, maksud gue bilang yang gue bisa long term, gue berbayar lebih daripada 45 menit itu. Iya enggak, katanya benar-benar free, mau pakai berapa aja. Wah serius? Yang bener loh. Benar, coba deh, nanti lo coba tanya deh apakah Wow. iya, apa mungkin karena kerjaan lakinya, karena di government kali dia merasa kagak bayar gitu. Oh, mungkin dianya doang ya kali yang nggak bayar ya. Karena kan gue bicara sama bininya ya kan, bininya orang Indonesia, lakinya bule gitu kan. Ya Oh. kan, gue sempat bilang gitu, iya mungkin karena laki lo government kan dapat fasilitas, lo bilang gratis. Beneran? Enggak. Ya gitulah. Tapi ya anyway, ya itulah akhirnya siap-siap seperti yang lo bilang itu. Kalau mau takut kayak acara begini kan tiba-tiba, Ji, sorry ya, kita mulai lagi nanti dari awal. Ya sering banget kejadian. Iya Pak, ya itulah. Jadi akhirnya kita yang harus mensiapkan peralatan ya kan. Betul. Akhirnya gue jadi beli green screen ya kan, beli apa namanya, lampu. Terus kalau mau kamera bagus ya either lo pakai mirrorless atau pakai handphone tuh yang dikonekin ke Android Cam dan sebagainya lah, atau iPad atau iPhone kan. Iya, Jadi betul. ya intinya sih manusia tuh keren sih, beradaptasi, adaptable. Harus gitu. Nah tapi ngomong-ngomong, berarti lo sudah vaksin ya? Atau belum karena masih COVID? Udah 3 bulan. Kemarin baru aja berapa hari yang lalu vaksin pertama. Itu udah 3 bulan dari gua COVID kedua kali. Jadi nanti vaksin keduanya Oktober awal, tanggal berapa gue lupa. Oh pakai Zeneca lo berarti ya? Yang bukan, pakai Pfizer. Oh cakep tuh, Pfizer bisa keluar negeri berarti lo kalau ada acara-acara tuh. AstraZeneca bisa kan? Zeneca bisa, gue Sinovac. Gue ini Sinovac kan. Tapi kayaknya ya gue dengar Sinovac itu cuma untuk sementara waktu deh. Itu kayaknya ini lebih ke urusan negara mana mau jual vaksin apa kayaknya. Lebih ke marketing daripada apa gitu. Jadi kita tungguin aja. Ya kita kan nggak tahu ya. Kalau di kontennya Luhut sama siapa, Deddy Corbuzier katakan ada kepentingan lah. Karena paling murah itu kan. Iya betul. Ada barter, ada sistem barternya kali ya. Gue nggak tahu juga lah. Tapi males juga gue bicara politik kan, itu ranah lo itu kan. Iya. Aduh gue inget banget itu masalahnya Ji. Yang waktu itu tuh, bayangin, ini kan teman paduan suara gue yang which is udah belasan tahun lah ya. Gue bilang nonton nih Partikelir. Aku tidak mau itu nonton si Panji. Lah kenapa kan? Kalau nggak ada si Panji aku mau nonton. Nah itulah pilih panji.com itu. Lah tapi gue nggak cerita ke lo ya, karena lo juga nggak kasih tahu ke semua orang juga. Ya kan, mungkin cuma ke tim lo doang. Lo bilang pilih Panji apa tuh Ji? Ntar lo tahu aja lah. Aduh, sampai lo bikinin itu tuh billboard gede-gede tuh kan. Iya. Di nomor berapa, partai siapa nih, kan lagi kecos lah itu kan, chaos tuh masalah pemilu kan. Iya. Orangnya dari orang bersaudara bersahabat bisa berantem di Facebook. Aduh, luar biasa saat itu ya. Jadi ini nih penutup nih ya kan, biasanya Ji gue di ending tuh selalu bilang begini, KPK, kalimat positif kamu, supaya lo punya quotes-quotes yang menjadi pegangan hidup lo bisa share nggak nih, supaya yang nonton atau denger merasa terinspirasi lah dari quotes lo atau kalimat positif. Paling sesuatu yang selalu gue sampaikan kepada orang-orang tentang alasan kenapa gue tuh cenderung selalu nyoba hal baru gitu. Jadi kayak udah stand up, masih nyoba nulis film, masih nyoba ngedirect film, nyoba terus. Kutipan ini dapatnya dari almarhum bokap. Bokap bilang, mimpi tuh nggak bisa mati. Sekeras-kerasnya kamu pukul, dia cuma akan pingsan. Dan nanti bangkit di usia kamu tua dalam bentuk penyesalan. Jadi, kalau lu punya mimpi dan cita-cita, mending lu jalanin aja dulu, coba aja dulu.
Soalnya kalau lu bilang, ah udahlah nggak usah lah, gue kubur aja mimpi gue. Bangkit itu dari kubur. Ntar lu tua, udah nggak, udah terlalu tua untuk ngapa-ngapain, terus lu nyesel ya. Coba dulu gue gini ya, coba dulu gue gitu ya gitu. Jadi daripada nyesel di usia tua, dijalanin aja. Apapun yang lu punya cita-cita, walaupun sekarang mungkin rasanya kayak kayaknya nggak mungkin terjadi, ya udah tapi jangan dibunuh, disimpan aja dulu. Ketika kesempatannya ada, lu jalanin. Karena nggak bisa mati itu mimpi. Nanti dia bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan. Itu aja. Wow, keren. Ini kalau bicara bokap berarti apa namanya, ini bukannya cuma ujangan nasihat, tapi kayaknya legacy. Yo, Ya kan? bener-bener dititipkan. Benar-benar dititipkan. Gue langsung imagine gitu, bener juga ya, ketika gue sama lo itu kan kurang lebih umur kita sama, which is 30 years from now gitu kan, atau 40 tahun lagi kan, ya bener. Yeah. There's no turning back. Yeah, betul. Itu yang terjadi sama gue ketika gue mau full time di entertainment, akhirnya full time di 2014. Dari mulai tahun 2003 sampai dengan 2014 itu gue kerja kantoran kan, tapi masih ada syuting iklan dan sebagainya. Jadi imagine dari 2003 sampai 2014 sampai make money pun, ya kan, itu gue masih tetap kerja kantoran, dalam arti begini, keluar dari kantor. Jadi ada sekitar 15 kali tuh gue pindah kantor, sampai HRD kantor bilang, ini kemana Pak, kenapa pindah ya? Kadang jabatannya ini, kadang jabatannya itu. Main film. Ya kan? Jadi you have to make up your mind lah, harus pilih. Akhirnya gue memilih di 2014, apapun yang terjadi, gue nggak mau penasaran, gue mau coba di entertainment. Iya. Yeah. Sama kayak lo berangkat dari cuma nongol di acara program TV yang tersohor itu kan. Habis itu lo menjadi seorang stand up, rapper, ya kan. Terus ya itu tadi yang lu cerita, penulis, sutradara dan seterusnya, ya never give up gitu kan, which is ya kreatif industri kan, benar. You have to be creative ya kan. Gue juga satu gara-gara berteman sama lo tuh ada yang akhirnya lo kasih tahu tuh stand up yang besar tuh di luar, Russell Crowe. Russell Peters. Russell Peter kok Russell Crowe. Yeah. Russell Crowe mah pemain film ya. Ya, gladiator. Russell Peter. Nah itu lo sempet itu ngomong tuh waktu itu pada saat kita kenal di gue ketemu lo di Monumen Nasional itu yang lo bikin acara. Dari situ gue cari tahu kan siapa sih Russell Peter yang dibilang. Dia kan mau ini show fit. Ya, waktu itu kan lo bilang gitu kan. Wow keren sih. Wow keren juga sih. Gue sempet tergiur dengan apa yang lo tawarin gitu kan. Gue nggak bayang gue jadi stand up comedy. Bisa sih, bisa nggak ya? Buat apa ya? Maksudnya oke, dari duit sih, tapi itu terlalu banyak tapi-tapinya, akhirnya yang ono nggak jalan tuh kan? Iya. Udah istilahnya tancap gas aja dulu, kita lihat kan, yang penting optimal kali ya mungkin ya. Jangan cuma asal ngambil kesempatan tapi lo akhirnya nggak fokus ya, bener nggak? Iya. Kalau udah nyemplung ya berenang sekalian, jangan setengah-setengah gitu kali. Betul, iya. Jadi ketahuan lo antara tenggelam kah atau bisa belajar berenang ya kan? Mujizat. Iya. Aduh, bro, luar biasa. Biarpun kita spend waktu nggak lama ya kan. Mudah-mudahan dengan video konten ini ajang silaturahmi ya kan. Amin. Ya kan, saling mendoakan supaya kita tetap sehat yang penting ya kan. Tetap bahagia, keluarga, anak, istri juga tetap sehat, dan apapun itu ya kita ngadepin ini semua bersama ya, pandemi ya. Iya. Yang penting kita yang siap beradaptasi dan tetap melakukan apa yang menjadi mimpi lo, ya kan? Mimpi kita bersama. Mungkin mimpi yang nonton ya kan, yang dengerin ya kan. Pokoknya jangan takut, bukan cuma mimpi aja. Lo harus lakukan dan coba, biarpun ini pandemi, apapun caranya. Ya, contohnya gue akhirnya bisa bikin konten. Setelah dari 2000, gue akhirnya berapa sih? Gue join di YouTube tahun berapa ya? 2007 gue join di YouTube. Baru mulai bikin kontennya sekarang baru ini gue. Tadinya kan gue nggak tahu ya. Maksudnya ya karena teman gue tuh yang yang konten pertama gue tuh yang di YouTube tuh si Adi Bontek tuh kan tuh teman kuliah kan. Bikin feed, gila subscriber lu gini-gini. Enggak, kepentingan gue bikin YouTube kan cuma ini doang. Showreel kan, portfolio ya kan. Ternyata setelah dibongkar sama dia,
ya itu konten gue banyak yang penjiplakan lah. Iyalah kan iklan gua, film gua, ataupun gua manggung di mana tiba-tiba gua ngambil dari konten orang gitu kan karena ada guanya, which is kan semua it's all about me kan. Ya tidak termonetize gitu kan, ataupun tidak unik, dan akhirnya melalui pembicaraan dengan dia, terus gua juga berdoa ya cari wangsit. Kira-kira apa gitu ya, yaitu berawal dari gua juga senang dengerin konten YouTube lo ya kan, terus karena istri gue setiap pagi dengerin kontennya Deddy Kobusier. Apa sih? Oh ya udah, begini aja. Tapi gue undang temen-temen yang gue kenal. Nah nanti gue undang-undang itu bintang-bintang Make Money tuh, Ence, ya kan? Ence bagus. Betul, Om Reza, tapi Sean udah mau. Oke, mantap. 2 hari yang lalu Ferdi Sulaiman. Mantap. Ya kan? Tadi barusan sebelum lu Tommy Babab, ya kan? Nantilah menyusul nanti Tara Basro, ya kan? Karena gua kenal juga suaminya tuh kan, si Adnan kan? Daniel. Iya. Kalau nggak salah gue lagi lihat Instagramnya, mereka lagi ke rumahnya si Daniel tuh di Polandia atau di mana tuh. Nah, ya jadi pokoknya semua yang gua kenal pasti kalau ada waktunya dan pasti muncul di ngos-ngosan bareng David Saragi. Amin. Thank you banget ya bro atas waktunya. Sama. Thank you David. Thank you juga yang udah nonton ya kan. Jangan lupa nanti gua boleh ya mention lo punya YouTube dan Instagram di sini kan. Dengan senang hati. Dengan senang hati, dan juga nanti buat yang nonton jangan lupa juga di like dan komen apa yang perlu ditingkatkan di konten ini kan. Mungkin mau ngundang siapa kan. Kalau gue kenal pasti gue bikin kontennya. Kalau enggak ya udah. Paling cuma teleponan doang. So anyway, tetap sehat, tetap bahagia. Panji Pragiwaksono bersama keluarga. Dan sampai jumpa di ngos-ngosan berikutnya. Assalamualaikum. Salam.